berjumpa lagi pada hari ini, hari Minggu 19 Juli. Kita akan bersama-sama menikmati Tuhan lewat kebaktian kita bersama di kelas besar ini, mulai dari kelas tanggung, pra-remaja, dan remaja. Sudah siap semua deh? Sudah segar? Sudah mandi? Sudah sarapan? Oke, berarti siapkan juga, jangan lupa Alkitabnya, kitab dendengnya, dan persembahannya. Terlebih lagi hatinya di dalam menghadap Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama duduk kami di tempat kami masing-masing untuk menikmati Tuhan lewat ibadah minggu kami ya Bapak. Di tempat yang terpisah ini, biarlah kami juga boleh bersatu hati di dalam memuji Tuhan, di dalam berdoa, bahkan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan bekerjalah di dalam diri kami semua, di dalam guru-guru sekolah minggu juga, bahkan juga untuk semua yang mendengar, semua yang melihat, bahkan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan yang berkati. Terima kasih ya Bapa, kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita akan mau bernyanyi satu lagu. Kakak nggak tahu nih, adik-adik di kelas besar sudah pernah nggak menyanyikan lagu ini? With Christ in the Vessel. Lagunya berpesan bahwa dengan bersama-sama dengan Tuhan di mana saja kita itu akan bisa menghadapi kondisi apa. Kita nyanyi bersama-sama With Christ in the Vessel. Ayo adik-adik semua berdiri. Dengan gerakannya kita nyanyikan lagi bersama-sama. With Christ in the Vessel, we can smile at the fall, smile at the fall, smile at the fall. With Christ in the Vessel, we can smile at the fall, as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the Vessel, we can smile at the fall, as we go sailing home. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Gimana, sudah segar? Sudah ada gerakan sedikit-sedikit ya? Oke, adik-adik kakak silakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam liturgi ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan kembali hati kita, tenangkan hati kita, tenangkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Saat Pagi Hari Datang Lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri.
Mari adik-adik tanggung pra-remaja dan remaja, kita akan masuk ke dalam liturgi. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bernyanyi kitab Denden 211 ayat 1 dan 2. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah Bapa yang memberkati dan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi kitab Denden 190 ayat 1 dan 2. Adik-adik dipersilakan dulu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik, mujua-jua. Ya, kakak tahu kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami
sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan begitu baik telah memberkati kami dan memberikan waktu buat kami serta berkenan memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online pagi ini. Tuhan memberkati kami ya Bapa, mulai pertengahannya sampai akhirnya, khususnya di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati jiwa dan pikiran kami, sehingga waktu dan kesempatan ini boleh sungguh-sungguh kami pakai untuk mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu, tanggung, remaja dan pra-remaja, karena kami siap mendengarkan. Tuhan memberkati Kakak Diakon Detea dalam menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini bacaan kita diambil dari Perjanjian Baru, kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Wahyu bagian yang terakhir, Wahyu 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Wahyu 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, adik-adik, kakak mau tanya, kalau pernahkah adik-adik dihukum oleh karena melakukan kesalahan? Pernahkah adik-adik mendapatkan hukuman karena sudah melanggar peraturan? Apakah aturan di rumah atau aturan di sekolah? Ya, tentu pernah ya adik-adik. Tetapi ketika adik-adik mendapatkan hukuman, apa respon adik-adik? Apakah senang menerimanya dengan senang hati, lalu menyadari kesalahannya karena sudah melanggar aturan-aturan yang dibuat, lalu berubah? Atau sebaliknya, ketika sudah dihukum, malah sebel, kesel, bahkan dendam, merasa masih benar, kenapa aku dihukum? Dan akhirnya tidak berubah. Kira-kira yang mana ya adik-adik? Ya, adik-adik masing-masing boleh menjawab. Tetapi hari ini kitab Wahyu yang kita baca barusan ini menjelaskan bahwa hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia itu tidak menjamin manusia itu bertobat. Jadi kita baca ya, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, yang tidak mati walaupun pada saat ada hukuman dia masih hidup, dia masih selamat, tidak juga bertobat dari perbuatannya. Nah, jadi ternyata kitab Wahyu mengatakan bahwa manusia itu sekalipun sudah dikasih hukuman, tidak menjamin manusia itu bertobat. Ini artinya apa adik-adik? Manusia itu masih senang berbuat jahat dari dulu sampai hari ini. Apa itu berbuat jahat? Tema kita hari ini, ya, kalau di anak tanggung atau anak remaja, jangan membuat kejahatan, tidak membuat kejahatan. Nah, kalau yang ini perangi kejahatan, kalau di remaja perangi kejahatan. Kenapa sih? Apa sih itu kejahatan? Kejahatan itu adalah segala perbuatan yang tidak bermoral, yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi semua perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain itu adalah kejahatan. Ya,
kejahatan ini bermacam-macam ya adik-adik. Dari dulu orang masih melakukan kejahatan dari awal sampai sekarang ini. Nah, nanti kita lihat ada buktinya. Buktinya apa? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam, dan diberikan Tuhan lagi Hawa, dia ditempatkan di Taman Eden. Ada cuma 2 orang loh waktu itu. Bayangkan cuma berdua, Adam dan Hawa. Mereka disiapkan satu tempat, yaitu Taman Eden yang berkecukupan, semuanya ada. Tidak perlu bekerja, mereka sudah disiapkan makanannya. Tapi apa yang dilakukan, apa yang diberikan Tuhan, semua boleh dikuasai. Tapi satu, jangan ambil dan makan buah yang ada di tengah-tengah taman. Ya, karena itu adalah buah pohon yang mengetahui tentang kehidupan. Tuhan sudah larang, cuma itu waktu itu, ya adik-adik, pada zaman itu cuma larangannya jangan ambil dan makan buah yang di tengah-tengah taman. Tapi apa yang dilakukan oleh Hawa? Hawa melanggar kehendak Tuhan. Tuhan bilang jangan, dia ambil buah, bahkan dia makan. Nah, dia merugikan diri sendiri. Tapi apa adik-adik? Kemudian dia memberikannya kepada pasangannya, yaitu Adam. Nah, dia merugikan diri sendiri dan orang lain. Waktu itu aturan cuma satu. Itulah berarti itu kejahatannya. Kejahatan yang dilakukan oleh Adam pada masa itu dan Hawa, dia melanggar kehendak Allah. Itu adalah dosa. Ya, segala dosa itu adalah melawan kehendak Tuhan, melawan aturan Tuhan. Itu adalah dosa. Adik-adik, setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan, melakukan kejahatan dan itu dosa, lalu dia di mana? Dia disingkirkan ke sebelah timur Taman Eden. Di sana tempatnya itu adalah tempat yang gersang. Jadi mereka dihukum harus bersusah payah mencari makanan. Padahal tadi sudah disiapkan. Harus susah pada waktu melahirkan dan lain sebagainya. Banyak hukuman yang diberikan bagi Adam dan Hawa. Lalu apa adik-adik? Setelah itu dia punya turunan. Keturunannya adalah siapa? Ya, Kain dan Habil. Apa yang mereka lakukan? Adik-adik itu masih ingat ya? Mereka, Kain membunuh adiknya Habil. Nah, apa? Tentu mereka melakukan dosa lagi, melakukan kejahatan. Padahal tadi sudah kena hukuman nih orang tua, tapi anaknya juga tidak berubah, tidak bertobat. Malah mereka melakukan pembunuhan ke adiknya. Adik-adik, apa yang terjadi? Akhirnya Kain juga dihukum. Semua yang dia tanam, semua kena kutuk, tidak ada menghasilkan. Kemudian turunannya nih bertambah ya, bertambah, manusia itu semakin bertambah banyak dan semakin juga berbuat jahat. Tidak ada yang berbuat baik. Masih banyak terjadi apa adik-adik? Ya, kejahatan-kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan itu ada 2 macam. Ada fisik, ada non fisik. Kalau kejahatan non fisik itu adalah seperti penyembahan berhala, berbohong, ya. Nah, tapi kalau yang fisik, membunuh, ya contohnya. Kemudian apalagi berkelahi atau memperkosa, ya, itu contohnya. Nah, kejahatan ini masih dilakukan juga manusia pada saat itu, sehingga Tuhan marah. Sudah tidak bisa lagi manusia ini diajarkan, sekalipun dihukum sama aja. Jadi akhirnya Tuhan marah dan memusnahkan manusia itu dengan air bah. Nah, peristiwa air bah masih ingat kan? Yang selamat adalah Nuh dan keluarganya. Ya, jadi setelah Nuh dan keluarganya selamat, apakah manusia ini kemudian berubah? Ya, ternyata sampai hari ini adik-adik masih ada nggak pembunuhan? Masih ada nggak pemerkosaan?
Masih ada nggak hubungan bebas? Masih ya? Masih ada nggak perampokan, jambret, dan lain sebagainya? Bahkan sampai hari ini dosa itu semakin berkembang, kejahatan itu semakin berkembang. Dulu belum ada HP, sekarang sudah bisa nih kejahatan melalui HP. Ada hoax ya. Nah, kemudian ada apa lagi sekarang yang di anak-anak? Biasanya ada bully, ya suka membuli teman. Nah, kejahatan itu banyak ya sekarang ini, yang ada yang predator, maksudnya penculikan anak. Dulu nggak ada, sekarang ada. Sekarang game, dari game-game online yang saat ini adik-adik kadang-kadang tanpa disadari ya, banyak kan, ada yang pernah nggak dengar berita ini anak gara-gara main game lalu dia ternyata itu membentuk jiwanya. Game yang dia biasa pakai adalah suka membunuh, maka dia kalau setiap ada orang yang mengganggu dia, adiknya atau orang tuanya, ya dia langsung marah, bahkan pernah adiknya mau dibunuh. Ya, kakak pernah ada baru-baru ini, kira-kira sebulan yang lalu, ada yang datang ke puskesmas. Dia menceritakan anaknya yang kebiasaannya, dan ternyata setelah dicari-cari, ini anak suka main game. Makanya hati-hati ya adik-adik. Ternyata apa yang kita selalu lakukan, membiasakan diri untuk menonton, apakah main game, apakah menonton video-video ya, yang saat ini kalau kita mau buka, benar ya, di Google itu, di komputer itu bisa kita cari informasi tentang pelajaran. Tapi juga muncul tiba-tiba ya bukan iklan, tapi di situ langsung ada keluar yang keluar muncul hal-hal yang berbau seks. Nah, jadi pengen tahu kan? Lalu kita klik. Nah, kejahatan itu semakin berubah dan semakin berkembang. Tidak seolah-olah itu tidak salah, tapi ternyata itu sudah suatu kejahatan. Ya, adik-adik, memang sulit ya. Kita ini sebenarnya disuruh memilih antara kebaikan dan kejahatan. Ya. Kita selalu diperhadapkan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Ini tidak mudah. Ya, contohnya coba kita lihat video berikut ini. Memilih itu sangat sulit. Keputusan apa yang harus kuambil? Aku di antara kebaikan dan kejahatan. Lihat ponselmu dan tidak melihat jalan adalah kebiasaan buruk. Hei, zombie ponsel, perhatikan. Oh, semua jadi gelap untuk sementara. Tunggu, siapa kalian? Iblis tertawa dan malaikat menenangkan. Kalian sedang pesta kostum? Tidak, kepalamu terbentur sangat keras. Kami sisi baik dan jahatmu. Oh, aku terlambat ke sekolah, menjauh dariku. Kau tidak bisa lari dari kami. Kami seperti penghormatan dan hati nurani, seperti karma dan takdir, seperti Bonnie dan Clyde. Tapi tidak masalah, kau tak bisa sembunyi dari kami apapun yang kau lakukan. Hiuh, sampai juga. Berhenti mengikutiku. Kenapa kalian mengejarku? Bicara dengan siapa dia? Dia pasti sedang sakit. Ya, setidaknya kawanku akan mengerti. Ini mimpi buruk. Mereka berdua sudah membuatku gila. Dengan tanduk dan sayap, mereka tidak membiarkanku tenang. Tunggu, mereka siapa? Ini, malaikat dan iblis. Kau tak bisa lihat mereka? Ada apa denganmu? Tidak ada siapapun di sini. Omong-omong, kita harus siap-siap untuk belajar. Ayo, fokus pada pelajaran. Oh, kuharap penglihatan anehku segera hilang. Belanja bersama malaikat itu tidak terlupakan. Tidak diragukan lagi, tapi sangat mudah bagi manusia biasa kehilangan niat awalnya. Dan iblis selalu menunggu. Gadis pintar, dia kehilangan pendamping membosankannya. Lihat mesin capit ini, keren sekali. Kita pasti mendapat sesuatu dari sini. Iya, sedikit lagi ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oh ya ampun, capitnya tidak mencapit apapun. Sekali lagi, judi itu membuat ketagihan. Dan datanglah malaikat, ada apa denganmu? Kau menyerah pada godaan dan menghabiskan banyak uang? Daftar belanjaan kita masih kosong. Buah, roti, susu. Kenapa melakukan ini? Ini bukan salahku. Aku benar-benar malu.
Baik, mulai sekarang ikuti daftarnya. Benar-benar penting untuk menghemat uang. Apel, jeruk, vitamin itu bagus. Kecuali siapa yang mengisi troli dengan makanan tak sehat? Iblis yang menyebalkan itu lagi. Cola, keripik, kenapa kau makan makanan tak sehat? Untungnya sisi baikku inginkan diet yang sehat. Kau berjalan di lorong dan berjuang antara kebaikan dan keburukan. Selalu ada sedikit rasa belas kasih pada setiap orang. Oh tidak, lihat orang malang itu. Kasihan, kau pasti kedinginan. Apa kau lapar? Tentu saja dia lapar. Untung kau punya roti lapis baru dan lezat. Berbagi dengan tetanggamu. Itu keputusan yang tepat. Ya, kau benar. Sangat baik memberi makan orang yang kelaparan. Ini untukku. Oh, makanan. Terima kasih. Makan siang yang lezat? Aku tidak percaya ini. Iya, benar. Berikan padaku. Jika aku malaikat, kau tidak akan dapat apapun. Oh, roti lapisnya enak. Kenapa kau bahkan berbagi dengan orang yang tidak dikenal? Oh, berhenti mengeluh. Aku akan kembalikan. Aku heran kenapa orang-orang melakukan kejahatan. Itu sudah dasarnya. Iblis yang beritahu mereka untuk melakukannya. Psst, dengar. Kau harus curi dompet wanita itu. Kau mengerti? Tasnya sangat besar. Pasti banyak barang berharga di dalamnya. Ayo kita cari tahu. Kau tak pernah belajar mengawasi barangmu? Tolong! Hei! Ada yang butuh bantuan. Pencuri itu lari ke arah kita. Ayo, sandung dia. Sekarang dia dikalahkan. Kau tidak tahu mengambil milik orang lain itu tidak baik? Ini bukan milikmu. Kembalikan tas ini ke pemiliknya. Dia sangat berterima kasih. Senang rasanya menjadi pahlawan. Oh, si pembuat kebaikan berpakaian putih merusak rencanaku lagi. Menjadi tua sangat berat. Tas terasa berat, kakimu sakit. Kesehatanku tidak seperti dulu lagi. Setidaknya masih ada orang baik di dunia ini. Oh, lihat, wanita tua itu sedang kesulitan dan tidak ada orang untuk dimintai tolong. Kita tidak perlu menunggu diminta, iya kan? Ayo lakukan. Biar aku bantu. Oh, manis, terima kasih. Ini sangat tidak terduga. Tidak sulit mengantar wanita tua pulang ke rumah, apalagi rumahnya tidak jauh. Kita sudah sampai. Terima kasih atas bantuanmu. Ini apel untukmu. Ini tidak perlu, tapi terima kasih. Ya, adik-adik, tadi sudah kita lihat video ya yang menjelaskan tentang kebaikan dan kejahatan. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Ada tantangan kita berbuat jahat. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus waspada. Kita harus waspada. Karena perbuatan jahat itu selalu ada hukumannya. Selalu ada hukumannya. Tadi ya adik-adik, ada hukumannya. Di ayat hafalan kita tertulis, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ingat bahwa setiap yang jahat itu dosa, itu ada upahnya. Tapi setiap perbuatan baik kita juga ada upahnya. Upahnya adalah tadi apa? Karunia Allah adalah hidup yang kekal. Tuhan berikan hidup yang kekal. Jadi tidak sulit memang, tidak mudah memang untuk memilih yang baik. Karena iblis selalu berupaya untuk menggoda adik-adik. Baik tadi, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, iblis selalu ada. Ya benar, iblis memang punya kuasa. Tapi kuasa iblis tidak pernah lebih dari kuasa Tuhan. Karena itu jangan takut. Mari kita lihat contohnya. Orang yang melawan kehendak Tuhan atau lari dari Tuhan. Siapa? Yunus. Ya benar. Yunus, waktu dia disuruh kemana, dia perginya kemana. Akhirnya apa adik-adik? Dia ditelan oleh ikan paus. Tapi kemudian dia berdoa sehingga dia selamat. Siapa kira-kira yang adik-adik ingat? Yang dia tetap bertahan.
ya tetap kuat sekalipun banyak tantangan godaan, tapi dia tetap kuat. Yaitu Daniel, betul. Daniel itu sudah dilarang, ada larangan, jangan berdoa sama Allah lain kecuali memuja raja. Tapi dia tidak mau. Sudah dibawa pun dia ke istana, dikasih makanan yang enak, minuman yang semua lengkap, tapi dia tetap kekeh untuk berdoa. Sehingga karena ada yang melihat dia tetap berdoa, dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia dihukum. Tapi apa, adik-adik? Ternyata Daniel bisa mengalahkan singa. Artinya bukan bertarung, singa malah diam dan tunduk kepada Daniel. Nah, jadi adik-adik jangan takut untuk tetap berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik kita diperhitungkan oleh Tuhan. Benar memang ya. Amsal 3. Di Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti bapa kepada anaknya yang disayanginya. Ya. Jadi di Amsal 3 ayat 12 ini mengatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya sayang. Sayang banget sama kita. Kalaupun dia memberikan hukuman bukan berarti dia benci, tapi karena dia sayang. Dia tidak mau kita ini menjadi anak manja, tapi dia mau supaya kita semakin hari semakin dewasa dan semakin mengerti dan memuliakan Tuhan. Ya, tidak mudah adik-adik, kita minta tuntunan Tuhan. Kalau kita senantiasa baca firman, karena iblis itu akan kalah kalau kita pakai firman Tuhan. Sekalipun adik-adik punya kepintaran yang lebih untuk melawan iblis, tidak akan mampu. Sekolah setinggi apapun tidak akan mampu melawan iblis. Tapi dengan firman Tuhan, iblis akan tergeletak. Ya, amin, terpuji Tuhan. Tetap semangat adik-adik, sekalipun situasi pandemi ini belum normal, yang belum normal seperti biasa yang kita lakukan dari sekolah dan lain sebagainya. Tapi tetap harus bersemangat, tetap baca firman, tetap berdoa, sehingga kita tetap kuat dengan situasi ini. Untuk menutup firman hari ini, mari kita bernyanyi. Adik-adik masih ingat gak lagunya? Mata Tuhan melihat. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk kita semua berdiri. Atau kakak dibantu mari. Kak Oci kita bantu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk memerangi kejahatan. Tuhan mengingatkan kami untuk berbuat baik. Karena ketika kami berbuat baik, Tuhan sudah menjanjikan kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan, kami akan memilih berbuat baik. Berilah kami kekuatan untuk melakukannya. Roh Kudus yang tetap mendampingi kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa melakukan firman-Mu, bisa menjalankan kehendak Tuhan di dalam sepanjang hidup kami, hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari adik-adik semua, kita persiapkan persembahan kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi dipersiapkan persembahannya, kita akan bernyanyi kitab Denden 445.
Mari kita berdoa buat persembahan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena Tuhan sudah menemani kami di dalam melakukan ibadah kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini Bapa kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama adik-adik kami, supaya dapat dipakaikan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Berkati juga yang tinggal pada kami Tuhan, walaupun datangnya dari orang tua kami. Mari Tuhan berkati supaya kami mampu untuk memakaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, dan Tuhan tetap menyertai kami di dalam kami menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami kudus dan layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyaksikan video buat yang ulang tahun dalam minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat adik-adik kakak yang di kelas besar. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Selamat ulang tahun. Ya, sebelum kita masuk ke doa syafaat kita, ada beberapa pengumuman. Nah, yang pertama, jangan lupa untuk ayat hafalannya deh. Ayat hafalannya tetap diulang, dibaca, direnungkan. Hari ini ayat hafalan kita dari Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 kakak akan bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Oke, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Nah, pengumuman yang kedua untuk adik-adik kakak yang di kelas pra-remaja dan kelas remaja, nanti seperti biasa selesai kita ibadah kira-kira jam 11, kalian boleh ikut PA di kelas masing-masing seperti biasa. Dan yang ketiga pengumumannya, jangan lupa kita minggu depan tetap kebaktian, tapi kita tidak dalam bentuk gabungan, kembali ke kelas masing-masing dalam rekaman YouTube seperti biasanya. Dan terakhir, jangan lupa informasikan kepada wali kelas masing-masing untuk daftar hadir kalian mengikuti kebaktian, juga untuk laporan persembahan, dan juga untuk penyetoran persembahan kepada wali kelas masing-masing. Oke, jangan lupa ya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa mengajarkan kami bagaimana kami berbuat baik, Allah yang senantiasa memberitahu kami apa yang jahat, Allah yang senantiasa memegang kami agar kami tidak melakukan kejahatan. Tapi Engkau yang tahu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, manusia ini sungguh sangat lemah, sungguh sangat mudah tergoda untuk melakukan kejahatan. Karena itu ya Bapa, kami senantiasa meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, bagaimana kami mengenal apa itu yang jahat, dan bagaimana kami melakukan yang baik, melakukan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus juga untuk adik-adik kelas tanggung, kelas pra-remaja dan kelas remaja yang sudah seminggu ini juga mengikuti sekolah kembali, baik kegiatan-kegiatan sekolah ataupun kegiatan lainnya yang masih dilakukan secara virtual ya Tuhan. Dalam kondisi ini ya Bapak, Engkau juga senantiasa yang mengajari, Engkau senantiasa menolong agar apa yang dilakukan, apa yang diikuti, itu boleh juga semakin menambah pengetahuan adik-adik kami mulai dari kelas tanggung, pra-remaja, dan remaja ya Bapak. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan, untuk kesehatan kami semua, biarlah Tuhan juga yang senantiasa peliharakan. Secara khusus juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun seminggu ini ya Bapak, biarlah Engkau juga yang memberkati. Untuk teman kami Kiara, teman kami Jessica, Tuhan berkati ya Bapak, agar di dalam pertambahan usia mereka juga boleh senantiasa menikmati kasih Tuhan, senantiasa diberikan kepintaran, senantiasa diberikan kedewasaan ya Bapak di dalam pengenalan akan firman Tuhan, ataupun kedewasaan dalam karakter. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kakak kami, kakak Diaken Nandetea telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih atas pelayanan yang boleh dia berikan. Biarlah Tuhan yang berkati kakak kami ini di dalam pekerjaannya, di dalam keberadaannya juga sebagai ibu dalam rumah tangganya, bahkan di dalam pelayanannya. Tuhan senantiasa memberkati kakak kami ya Tuhan. Bahkan juga untuk kami semua, guru-guru KKR, untuk pemusik, untuk operator, kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan. Untuk kami semua yang ada di sini, yang boleh ambil bagian di dalam melayani Tuhan lewat ibadah kami, pelayanan kami di kelas besar pada hari ini. Tuhan senantiasa menolong kami bagaimana kami hidup, bagaimana kami mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Adik-adik kakak kami undang untuk berdiri. Kita menyanyikan satu lagu lagi dari kitab Denden kita nomor 323 ayat 1 dan 2. Surah-surah daging lawanlah. Oh
berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.